Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian sehat-sehat semua. Untuk memulai kegiatan pagi ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya, ya anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang Ibu absen dulu ya, Nana. Pertama, Wulandari hadir. Wulandari. Hadir. Keiko. Hadir, Bu. Oke. Mufidah. Hadir, Bu. Oke, semangat sekali ya Mbak Mufidah. Mbak Nurul Khalifah. Bu. Ranti Marianti. Oke. Zahra Ramadanisa. Hadir, Bu. Oke. Terus Dini Hanifah. Hadir, Bu. Dinda Agustina. Hadir, Bu. Oke, Ramanisa. Hadir, Bu. Terus Ayu yang terakhir. Hadir, Bu. Oke, untuk langsung ke pemelajaran pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari untuk MUPEL IPS ya, Nana. Udah tahu nggak materi hari ini tentang apa? Lupa, Bu. Oh, pada Belum, lupa. Oke, untuk mengingat kembali, Ibu akan share screen PPT, oke? Oke, Bu. Oke, share. Apa PPT Ibu sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penampakan alam dan keadaan sosial di benua-benua di dunia. Oke, sebelum masuk ke PPT-nya, kalian udah tahu nggak benua itu apa? Belum tuh, Bu. Oh, belum. Oke, kalian udah tahu nggak benua apa yang kalian ketahui? Yuk sebutin yang bisa. Eropa, Iya. Afrika, Ya, Australia. oke. Oke. Mari kita ke slide selanjutnya. Sebentar ya teman-teman. Ada gangguan. Oke, untuk pertama itu benua. Benua adalah dataran yang sangat luas. Bagian dataran tidak dipengaruhi sehingga bagian tengah daratan tidak terpengaruh oleh angin laut. Terdapat 5 benua yang ada di dunia yaitu Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Sedangkan samudra atau lautan adalah wilayah yang sangat luas di permukaan bumi yang digenangi oleh air asin. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri di Google Classroom yang Ibu sudah sediakan. Untuk yang selanjutnya ada penampakan alam di dunia. Yang pertama gunung. Di berbagai benua, di benua manapun pasti ada gunung ya. Di Asia, terus di Amerika, Afrika, Australia. Kalian bisa baca materinya di Google Classroom. Terus ada sungai, ada gurun, terus penampakan alam buatan di dunia.
Kalian tahu nggak sih kenampakan alam yang dibuat di dunia itu apa aja yang kalian ketahui kayak yang di Indonesia ataupun di mana? Yuk, siapa yang mau Candi, nyebutin? Bu. Ya, terus. Waduk, Bu, waduk. Ya, terus. Yang bangunan kayak yang kalian ketahui kayak kalian pernah dilihat di Menara Pisa, Bu. ya. Patung. Oke, oke. Pertama, di benua Asia ada apa aja Mbak Dini dibaca? Di benua Asia ada Candi Borobudur di Indonesia, tembok raksasa di RRC, dan jembatan Akasi Strait di Jepang. Coba Mbak Dini tahu nggak tembok raksasa itu di RCC? Itu RCC di mana? Di Rusia bukan, Bu? Salah Mbak Dini, di Cina. Oh, di Cina, Bu. Tembok Cina gitu, Bu. Jangan tembok raksasa. Oke, selanjutnya kenampakan buatan di benua Amerika. Tolong dibaca Mbak Mufida. Yang pertama Patung Liberty di Amerika, yang kedua terusan Panama di Panama, yang ketiga Istana Presiden atau Gedung Putih. Oke, yang ketiga ada kenampakan di benua Afrika. Yang baca Mbak Dinda yuk, Dinda. Penampakan buatan di benua Afrika yaitu ada Bendungan Aswan di Mesir, terus yang kedua terusan Suez di Mesir, yang ketiga piramida di Mesir, Bu. Oke. Terus yang terakhir yuk Mbak Zahra Ramadianisa. Penampakan buatan di benua Eropa antara lain Menara Pisa di Roma, Itali, Menara Eiffel di Paris, Perancis, Bu. Oke, terima kasih. Terus perkembangan negara-negara di dunia. Yang pertama ada perkembangan negara di benua Asia. Kalian bisa lihat secara astronomis itu di mana, terus perbatasan-perbatasannya. Terus selanjutnya, Ibu ambil salah satu negara di benua Asia ya, yang pasti kalian ketahui yaitu Jepang. Sorry ya teman-teman, ini typo kurang huruf G. Oke, ada boleh dibaca oleh Mbak Kaiko yuk. Keadaan alam. Sampai titik saja ya Mbak Kaiko. Jepang merupakan negara kepulauan dengan luas wilayahnya 377 kilometer. Oke, keadaan penduduknya Jepang yaitu adalah suku Ainu. Terus bentuk pemerintahnya apa Mbak Keiko? Di Jepang Bentuk pemerintahan, bentuk negara Jepang adalah negara kerajaan atau kekaisaran. Oke, terima kasih Mbak Keiko. Selanjutnya di benua Amerika bisa kalian lihat secara astronomisnya, terus batas-batasnya. Oke, Ibu ambil negara Amerika. Untuk Mbak Olive, coba Mbak Olive, ada nggak? Ada, Bu. Oke, yuk dibaca keadaan alamnya. Keadaan alam. Secara garis besar, keadaan alam Amerika Serikat dapat dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, bagian barat terbentang dari pegunungan Rocky ke arah barat hingga Samudra Pasifik. Yang kedua, bagian tengah berupa dataran rendah yang luas yang diapit oleh pegunungan Rocky di bagian barat dan pegunungan Appalachia Allegheny ke arah timur. Yuk langsung ke Dataran sampai titik. dialiri Sungai Mississippi yang bernama Teluk Meksiko. Pada bagian utara dataran ini terdapat danau-danau besar, yakni Danau Michigan, Danau Ontario, dan Danau Erie. Antara Danau Erie dan Danau Ontario terdapat air terjun Niagara. Ketiga, bagian timur berupa pegunungan dari pegunungan Appalachia Allegheny ke arah timur sampai Samudra Pasifik. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Olive. Untuk keadaan penduduknya Amerika, penduduk Amerika Serikat merupakan penduduknya dari Eropa seperti Inggris, Prancis, Belanda, Portugis, dan Spanyol. Jumlah mereka mencapai 80% dari jumlah penduduknya. Terus bentuk pemerintahan Amerika itu sendiri adalah presiden ya, dipimpin oleh presiden.
Berarti kalau presiden, berarti negaranya negara apa? Ya, anak-anak. Ada yang tahu? Demokrasi. Siapa yang tadi jawab? Bu. Demokrasi bukan, Bu? Oh, ya betul, Mbak Dini. Selanjutnya, kita ke slide selanjutnya, yaitu di benua Afrika. Kalian tahu nggak sih benua Afrika itu terkenal dengan benua apa? Sebutan lainnya? Nggak ada yang tahu? Oh, oke. Terus perkembangan negara di benua Afrika ada secara astronomis, terus batas-batasnya benua Afrika bisa kalian baca. Terus selanjutnya untuk Ibu ambil Mesir. Kalian tahu Mesir nggak? Negara Mesir itu. Bu. Tahu, Bu. Mesir Tahu. ada apanya? Mesir. Piramida. Ya, Pasir, betul. Bu. Piramidnya, piramid siapa itu? Firaun. Ya, betul Mbak Mufidah. Untuk Mesir keadaan alamnya memiliki luas 999,739 km persegi. Terus keadaan penduduknya mendiami daerah lembah Sungai Nil yang subur. Untuk pemerintahannya seperti Amerika ya, teman, ya anak-anak, dipimpin oleh presiden. Untuk slide selanjutnya, perkembangan negara Eropa. Di sini kita bisa lihat secara astronomisnya dan batas-batasnya. Oke. Inggris yuk dibaca Mbak Dini. Keadaan alamnya sampai titik saja. Oh iya, baik, Bu. Inggris. Keadaan Inggris lebih dari 44.110 kilometer. Wilayah Inggris terdiri atas 2 pulau besar yang terpisah dari benua Eropa, yaitu Pulau dan merupakan jalan masuk ke Inggris. Greenwich ditetapkan sebagai garis median dan di kota ini terdapat gedung penyelidikan bintang tertua di dunia. Lanjut, Bu. Ya, boleh. Ya, keadaan jumlah penduduk Inggris pada tahun 2006 ada 60.650.300 jiwa. Penduduk Inggris sebagian besar orang Inggris. Negara Inggris Raya banyak kedatangan para imigran dari negara bekas jajahannya seperti India dan Pakistan. Inggris merupakan bangsa penjajah terbesar di dunia. Wilayah jajahannya tersebar luas di benua Afrika, Asia, Amerika, Australia, dan Oseania. Pengaruhnya yang besar dan daerah jajahannya yang sangat luas mengantarkan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dunia. Di negara ini terdapat istana Buckingham yang sangat terkenal, yang merupakan tempat kediaman Raja dan Ratu Inggris. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Dini. Untuk selanjutnya di benua Australia. Pasti kalian tidak asing dengan benua Australia ya. Karena di sini ada garis astronomi itu batas-batasnya. Ibu ambil keadaan alam Australia merupakan yang paling rata di dunia. Hampir seluruh wilayahnya merupakan plato yang tidak terlalu tinggi dari permukaan laut. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Terus bentuk hasil utama dari negara ini adalah pertambangan, pertanian, dan industri. Oke. Oke, udah selesai ya teman-teman untuk materi hari ini yang Ibu share. Apakah ada kesulitan atau boleh ditanyakan? Kalian sudah Tidak, Bu, paham? sudah jelas. Oke, materinya. Kalian bisa mengerjakan Word well ya teman-teman, tapi tidak sekarang, bisa kalian kerjakan kapanpun, tapi sebelum pertemuan selanjutnya udah harus dikumpulkan. Oke teman-teman? Anak-anak? Oke, Bu. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, cukup jelas. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri ya.
Saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.